Jackson, selamat malam semuanya. Selamat malam, Oli. Malam, Pak Oli. Selamat malam, Pak Oli. Malam, Bos. Oke, gimana trading hari ini? Ada yang masih nyangkut? Alhamdulillah tidak ada yang nyangkut, Pak. dari PTDU tapi Kak kebeli antri di 106, dia nyung 107, kejar 107 nggak dapat barang terakhir jam 3. Itu aja sih Pak Uli Iya. kalau dari saya. Oke. Oke, jadi malam hari ini kita tentang apa tadi? menentukan take profit, ya, menentukan take profit. Nah, jadi kalau kita saat trading bareng atau untuk yang swing atau untuk yang style apapun itu kita pasti cari yang posisi aman pastinya, ya, pasti cari posisi aman. Nah, apalagi kalau fast trade ya, apalagi yang fast trade. Nah, untuk menentukan take profitnya, itu khusus untuk yang trading bareng ya, left trading bareng. Nah, untuk menentukan take profitnya itu jangan terlalu banyak, ya, apalagi kalau tidak melihat grafiknya. Ya, apalagi kalau tidak melihat grafiknya. Take profitnya berapa? 2% cukup. Ya, 2%, jadi ambillah rata-rata 2%, ya, setiap kita beli saham. Rata-rata 2%. Kalau kita tidak melihat grafik. Tapi kalau kita melihat grafiknya, ya, melihat pergerakannya, ya lebih boleh. Ya, tapi harus tetap waspada. Waspadanya di mana? Dengan melihat candle merahnya. Kalau saat candlenya merah, yaitu wajib jual. Walaupun setelah kita jual, itu harganya naik lagi. Carilah posisi aman. Gitu. Kalau habis jual naik lagi gimana? Ya tinggal kita lihat naiknya itu naik seperti apa gitu. Ya kebetulan kalau hari ini seperti TNCA kebetulan arah ya. Kalau arah sih nggak masalah. Yang saya khawatirkan itu setelah naik dia turun. Gitu. Jadi tetap waspada dengan cara 2%. Jadi time frame tetap kita memperhatikan. Kalau yang bisa mantau sih enak ya, bisa melihat time frame 1 menit, time frame 100 tick dan bid over itu lebih 2% nggak masalah selama candlenya memang masih biru. Tapi kalau sudah merah, kalau di portofolio kita profit 1%, candlenya merah, ya kita jual. Kecuali kena banting, ya itu beda lagi. Bantingnya dalam lagi, nggak sempat jual. Nah, tapi kalau kita mengamatin ya melihat dan nggak ada aktivitas lain, konsentrasi di sini itu enak sebenarnya. Ya, artinya apa? Untuk loss-nya itu kecil banget. Tapi kalau kita nggak mantau, lalu beli saham sambil ada aktivitas lain dan tujuannya fast trade, nah itu yang biasanya kita telat take profit. Jadi untuk yang trading cepat ya, rata-rata ambillah 2% sekali transaksi. Gitu. Kalau Malam untuk Pak Oli, malam semuanya. Kalau untuk yang swing ya, ya langsung auto sell aja antara 5 atau 10%. Jadi pastikan take profit berapa yang mau kita inginkan. Kalau swing setelah beli ya auto sell aja 5% atau 10%, berapa profit yang kita inginkan. Supaya saat nanti ya sahamnya sudah sesuai dengan target kita,
bisa terjual dengan sendirinya. Gitu. Jadi cuman itu aja edukasinya untuk take profit, ya, menentukan take profitnya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sorry, suara Kalau saya agak lossnya berapa persen Pak biasa Pak? Apa bos? Kan cut loss. Cut Pak. loss, oke. Cut loss itu setiap orang pasti beda-beda ya. Kita punya batasan resiko berapa persen? Batasan resiko kita. Ada yang 5%, ada yang 3%, ada yang 10%. Berapa persen kita rela ya untuk minusnya? Apakah 2%, apakah 5% atau 10%? Di berapa nih kita bisa terima kalau kita cut loss? Yang jelas kalau kita melihat pergerakannya, ini nggak sampai 2% harus jual. Kalau dua-duanya merah. Tapi kalau masih seolah-olah akan naik, ya boleh ditahan. Tapi kalau batas maksimal, contoh, saya itu batas maksimalnya adalah 10%. Saya. Jadi kalau saham masih turun 2%, kadang saya masih tahan, walaupun candlenya merah. Kalau memang saya melihat, ya harganya masih bisa naik. Tapi ingat tetap saat belinya pun itu jangan langsung all in di satu sekuritas. Ya, artinya apa? Masih ada dana yang saat kita teledor harga sahamnya turun, saat dia mau naik kita masih bisa average down. Gitu. Maka saya selalu sarankan di satu sekuritas beli sahamnya jangan banyak-banyak. Misal satu sekuritas 20 juta, beli saham jangan lebih dari 2. Ya. Misal nih, oh Pak saya belinya nggak sampai 10 juta kok semuanya. Belinya cuma 1 jutaan 10 saham, ya itu sama aja, percuma. Mending beli 2 saham, tapi yang bisa kita pantau. Minusnya berapa? Ya kita batasin. Kalau memang saham ini berpoten daily semua indikator ya, daily, time frame pendek, indikatornya turun, ya udah cut loss nggak apa-apa. 5% cut loss ya nggak masalah. Tapi kalau kita belinya tidak langsung all in ya, minus itu jarang banget. Karena apa? Saat turun mau naik kita average down. Artinya apa? Nanti mudah terjemputnya. Tapi kalau kita langsung beli saham all in. Kalau naik terus nggak masalah. Khawatirnya setelah beli turun. Gitu bos. Ada lagi? Boleh, maksud ini average down tuh misalkan kita nyangkut di berapa. Terus ada kemungkinan yang saham yang itu tuh ada kemungkinan naik lagi, dijemput lagi seperti itu mungkin ya logikanya. Yes. Contoh kayak gini Pak. Contoh, misal beli di sini nih. Misal beli di sini. Ya. Ini harganya kan 105. Ya. Beli 105 lalu turun. Benar ya? Lalu turun nih. Turunnya ke 100. Minus berapa? 5% kan? Iya. Di sini. 5%. Nah, kalau belinya di sini all in, ya, misalkan di sekuritas langsung ada 20 juta dibelikan semua 20 juta, lalu turun 5%, psikologis kita terganggu pasti. Ya. Oke. Misal di sini beli 10 juta di 105. Lalu turun ke 100. Nah, saat turun ini kan kita pasti akan lebih waspada. Candlenya biru, ya kan? 1 menit candlenya biru, 100 stick. Candlenya juga biru di sini. Maka posisi seperti ini ya, di 100
kan masih ada 10, misal di sini beli 10 juta. Di 100 beli lagi 10 juta. Jadi harga rata-ratanya jadi 102,5. Ya kan? Artinya apa? Saat di sini dia akan naik nyampe 103, itu kita sudah profit. Gitu. Itu kalau turun ya. Kalau saham yang setelah kita beli lalu turun. Jadi dana sisanya itu bisa buat average down. 1. Oke. Kalau saham yang kita beli lalu naik, ya, kan masih ada sisa, boleh average up. Sebaiknya average up daripada average down. Itu lebih membuat kita selalu pede untuk trading cepat. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Oli, tambahan dong Pak Oli. Yes. Untuk average down, average up. Misalnya kita kan alokasikan, Pak Oli biasa bilang 30%. Terus kalau mau average down berarti kita bisa 60% ya dari 30% tadi. Bukan 2 kali lipat. Bukan. 2 kali lipat dari lot yang dibeli. Iya. Yes. Itu maksud saya. Iya. Tapi saat sudah turun, kita kan akan pasti ini kan, saat saham yang kita pegang turun, ya, kita itu akan lebih waspada lagi. Akan ngecek nih, 100 menit dicek beneran, 100 tick dicek beneran, bid over kan dicek beneran. Saat semuanya confirm, baru kita average down. Average down juga jangan asal average down ya. Nanti turun dikit, average down. Turun dikit, average down. Jangan. Kalau memang turun, biarkan turun. Biarkan turun seturun-turunnya. Saat baru mau naik lagi, baru average down. Gitu bos. Mungkin akan nanya, seturun-turunnya tuh di mana? Ya kan gitu. Ya kita tinggal perhatikan support. Selama supportnya nggak selalu ditembus gitu kan. Nah support tuh kayak gini nih. Jadi memperhatikan support itu ini. Saham kan turun ke sini, naik lagi, turun lagi di harga ini, naik lagi, turun lagi. Nah, berarti ini supportnya. Nah, saat posisi seperti ini di sini, candle-nya biru, ya kita konfirmasi dengan yang 100 tick juga. Jangan cuma 1 time frame. Gitu. Baru saat kita sudah memastikan 100 tick sama 1 menit, mau naik, nah itu baru kita average down. Gitu. Nanti naik, kalau naiknya saham ya, misal nih, contoh PTDU kan naik di sini nih. Lalu turun. Lalu ini naik lagi kan. Kalau naiknya ini nggak bisa nembus ini, nggak bisa nembus ini. Misal 107 turun lagi. Naik lagi 104. Nah, ini kan tertinggi di sini lagi. Artinya apa? Ini membentuk harga terendah. Nah, saham yang kayak gini, ini mending keluar dulu. Karena nggak kuat nembus yang tertingginya lagi. Jadi kalau mau average down, pastikan saat dia sudah turun, ya sudah disupport, dan semua indikatornya up, nah baru kita average down di situ. Gitu, Bos. Berarti kalau lihat dari candle ini harus waspada ya PTDU. Kayaknya lower low ini ya. Yes. Tadi kan ditarik ke atas ya. Tadi kan ditarik ke atas. Jadi jadi kalau jadi untuk besok PTDU deh. PTDU secara dailynya ini hari ini nggak bisa di atas 110. Supportnya, resistennya kan di sini nih. Harus nembus awan dulu. 110. Kalau besok PTDU naik di atas 110, itu bagus. Kalau naik di atas 110 itu bagus. Tapi harus kita jaga. Selama dia di atas 110, boleh kita tahan. Tapi kalau turun dari 110,
lepas dulu kalau punya PTDU. Itu secara daily. Ya, angka daily-nya kan udah ada. Nah, kalau time frame pendek gimana? 100 tick. Tick 100. Oh. Oke. 100 tick sama 1 menit nih. Ini kan di sini. Ini tadi nggak bisa nembus 100 berapa? 111. Ya. Kalau besok nggak bisa nembus 111, berarti dia akan membentuk harga lebih rendah lagi. Atau misal besok pagi dia masih gap naik ya, naik dulu lalu turun. Saat turun ini dia naik lagi nih kemana nih? Apakah bisa tembus kenaikan sebelumnya atau enggak? Atau lebih turun? Kalau lebih turun, ditinggalin dulu. Gitu. Oke, ada lagi? PTDU volumenya berapa hari ini? Oh, volumenya besar. Volumenya 3 juta. Besok kalau volumenya lebih besar masih oke, tapi kalau lebih kecil ya waspada. Yang penting besok PTDU di atas 110 masih aman. Oke, ada lagi yang lain? Kalau di ini apa nama daily yang untuk batas tertingginya tuh lebih tinggi ya Pak Holi ya? Sini, iya Pak ini. Nah, jadi kalau PTDU bisa nembus ini, ya ini bagus, 180. Daily-nya kan ini. Kan ini masih membentuk lebih rendah. Selama masih di bawah 180, ya dia bisa belum nembus resisten kuatnya. PTDU juga kan ini ya Pak Holi ya, apa namanya tuh biru pertama ya. Berarti kalau dijadikan swing juga cocok ya nih. Dibuat swing boleh, bisa. Hari ini hijau, hari ini biru pertama. Buat swing masih oke. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Kalau buat yang belum sempat beli, besok pagi beli masih bagus juga ya, Pak Holi? Besok pagi bentar. Enggak, ini kan tadi gap up dari berapa tadi? 103 ke 107. Kalau jam 9 jangan dulu, Bu. Kalau jam 9 jangan dulu. Ya karena tadi gap up. Jadi besok lihat kondisi dulu ya untuk PTDU. Karena biasanya saham yang gap up, ya penutupan gap up, besok naik bentar habis itu turun. Tuh. Tapi tetap Ya, kondisi berikutnya tetap kita lihat. Selama di atas 110, PTDU aman, di atas awan. Ya, makasih Pak. Oke. Selamat malam Pak Holi. Malam Bu. Contohnya di The Farm tadi Pak. The Farm, oke. The Farm kena guyuran ini. The Farm, ya Bu, kenapa The Farm? Ya, tadi kan waktu menyarankan 282 tapi dia terus turun gitu Pak. Oke. Jadi hari daily-nya The Farm itu besok tanda-tandanya mau biru. Oke ya. Tanda-tandanya besok mau biru. Tadi saat beli The Farm itu di sini. Bentar. The Farm 101 menit. Oke. Saat tadi beli, The Farm itu posisinya masih di atas 28. Tadi Bu beli berapa? 282. 282. Oke.
282. Oke, di sini kan belinya. Tadi saya melihat The FAB itu posisi di 290. Nah, di 290 itu hampir arah tadi ya, hampir arah. Saya kira memang akan arah tadi. Tapi saat saya lihat lagi loh, ini bitnya naik turunnya cepat. Tadi ada support kuat di sini tuh 1000. Ya, ada 1000. Itu makanya saya bilang kalau mau beli di 282. Di 282. Setelah itu turun nyampe 282 lalu naik lagi kan? Betul nggak? Sempat ngelihat nggak? Ibu sudah beli 282, habis itu naik lagi, habis itu turun lagi sampai ARB. Betul. Nah, yang punya The Farm gimana tadi? Ya nggak apa-apa. Berarti The Farm tinggal nunggu aja. Posisi The Farm ya, posisi The Farm itu posisinya adalah di bawah. Ini. Ya, harganya di bawah. Ya, posisinya di bawah. Kalau besok candlenya biru, udah biarkan. Sampai candlenya merah, mungkin akan di sini nih. Baru nanti resistennya di sini, trend line-nya. Di 400-an. Atau The Farm, ya Ibu auto sell di 300. Gini. Resisten, 300. ya, Kalau resisten berapa gitu ya Pak Dua ya? terdekat di 300 di sini. Ya. Ya. Jadi auto sell di 300. Nggak usah di cut loss nggak apa-apa. Di auto sell aja di 300. The Farm posisinya di bawah. Trendline terdekat di 300 untuk The Farm. Ya, dilihat historinya, dia grafiknya kalau naik itu pendek, tapi sideway-nya turun tuh panjang ya Pak. Ya kan kayak gini Bu. Historinya. Naik ya kan. Oke. Ya itu kan pendek ya Pak. Kalau lihat belakang ini turunnya panjang sekali. Iya, saat waktu itu setelah naik tinggi ya, habis itu turun bentar. Saya perlihatkan The Farm mulai dari awal ya, Monica. Oke. Ini adalah The Farm ya. Jadi posisinya saat di sini nih. Ini saat sudah sideways lama di sini kan? Iya. Nah, ini kan sideways. Iya. Posisi baru naik itu di sini nih. Naik di sini sideways. Naik tinggi, habis itu sideways pasti. Kalau kenaikannya kencang, penurunannya juga akan kencang. Naiknya kencang, turunnya juga akan kencang. Ini nanti kalau naik juga sama nih, gitu. Jadi The Farm, kalau hari ini minus grogi karena minus The Farm, ya auto sell di 300. 300 ya. Ya. Ya Pak Oli. Sama kayak ini hijau di sini nih kan waktu kita di Jakarta kemarin bulan lalu itu di sini lalu naik habis itu turun lagi ya Pak. Ya sebulan ya. Oke Pak Ali, makasih. Yes, oke Bu. Jangan. Apa-apa, bagus. Pauli mau nanya, Pauli. Yes, silakan Bos. Saya tadi kan dalam perjalanan Palembang ke Padang, saya pas istirahat, saya lihat Sico gitu, saya beli Sico di 180. Di tahap-tahap akhir penutupan itu saya lihat naik dia 188 walaupun akhirnya turun gitu. Sico itu gimana untuk besok Pak? Oke, besok Sico.
tadi kita juga trading fast trade Siko ya. Iya, siku. Seru siku. Oke, untuk Saya mengikuti Pak Oli, saya ikut trading bareng, cuman saya nggak bisa gitu, saya cuman penasaran aja, saya dengar-dengar gitu, kadang-kadang sinyal hilang, kadang terputus gitu. Jadi pikirannya nggak tenang juga dalam perjalanan gitu. Oke. Ambo di Siko, Pak. Nah, Siko, ya Siko. Nah, Siko Pak, kalau melihat historinya ya, melihat pertama history volume. Kalau setelah volume besar, berikutnya turun besoknya. Besar, kecil, besar, kecil. Hari ini besar, lalu kecil. Sepertinya besok bisa kecil volumenya. Kalau besok volumenya kecil, berarti dia akan koreksi dulu. Benar ya? Siko. Jadi sama tadi Siko saya juga sampaikan, Siko sebaiknya selesaikan dulu. Karena melihat histori. Kalau besok, misal nih, kalau besok tiba-tiba volumenya besar, ya berarti histori ini gagal akan membentuk histori baru gitu. Jadi besok ya Siko ya waspada. Kalau volumenya kecil, dia akan turun lagi. Itu satu. Secara daily, ini sudah ada shadow atas, shadow bawah. Gitu. Tinggal cek nih. Kemarin Siko ini ARB ya Pak ya? ARB, bentar. Low-nya di berapa ya kemarin? Saya lihat ARB kemarin. Ya, kemarin ARB. Betul. Dan historisnya dia saya lihat kalau pas hari ini dia naik, besoknya turun gitu. Turun. Ya ini historinya. Terus setelah itu naik lagi gitu ya. Yes. Betul Pak, historinya ya. Besok ya setelah naik ya, besoknya ARB. Naik ARB, betul. Di saat ya, makanya volumenya tadi besar, saya masuk gitu, saya harapkan di akhir sesi itu dia naik gitu. Ternyata naik aja sebentar turun lagi gitu. Jadi nggak sempat keluar, saya tahan gitu, saya masih tahan sekarang. Oh. Siko. Kalau saya pasang auto sell kebetulan kejual Pak Holi, kemarin ini rugi. Apa Bu? Siko. Siko. Oh, hari ini naiknya ya? Kemarin ini beli. Kejualnya hari ini. Naiknya. Kejualnya hari ini auto sell loh. Saya dapat juga. Tapi tadi jam 3.50 dia 187, berarti saya dapat 186 kan satu tick di atas gitu lah. Yes. Ternyata setelah di penyesuaian dia harinya 186 di break-even point sekarang. Siko. Di perjalanan sempat trading, mantap Pak. Nah, pas istirahat tadi Pak, pas istirahat tadi pikirannya di sini aja sih. Kayaknya kangen sama suaranya Pak Kadafi sama Pak Yanuar tuh. saya dari kemarin sih selalu ikut ikut trading bareng kan. Cuman kadang-kadang itu udah sinyal kadang hilang, kadang ini gitu kan. Jadi ya saya nggak aman gitu. Tadi pas bagus sinyalnya, saya iseng-iseng tangan saya ini udah gatel-gatel aja, langsung saya beli. Ya jadi besok begitu ya Pak, waspada ya Pak ya. Yes. Ya, oke lah Pak. Makasih Pak Oli. Oke Bos. Saya sekarang di hotel nih, itu sengaja supaya besok pagi paling 1 jaman bisa juga trading gitu baru saya jalan lagi. Iya, 1 jam aja cukup Pak ya. Itu. Ya itu saya termasuk orang yang langsung all in gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama gitu. Jadi ada 2. Beruntung atau buntung gitu aja. Ya itu stylenya lah, style masing-masing. Oke. Iya. Pernah saya juga seperti Pak disarankan sedikit masuk gitu sedikit. Cuma saya
nggak sabar telaten, menunggu nggak gitu. sabar, iya. Iya. Kalau misalnya, jadi artinya kalau all in gitu kan saya waspada benar-benar pemilihan sahamnya yang bagus gitu. Tapi Betul. kalau nggak bagus berarti saya rugi gitu. Jadi saya langsung sell aja gitu. Cuman kadang-kadang apesnya nggak sempat sell, langsung longsor di situ sering kena. Nggak bisa menghindar gitu. Iyalah, makasih Pauli. Lanjut Pauli. Oke, Bos. Len. Pauli, Ya, Bos. kalau seperti tadi SMMT itu Pak, tadi kan di awal itu kita ke 960 ya, ternyata kan di 945 sudah berhenti. Terus akhirnya karena IHSG turun juga mungkin pengaruh ya. Yes. Itu kalau menurut Bapak bagaimana Pak analisanya? Kalau SMMT. Take profit, Pak. Oke. SMMT itu kan Ya. fast trade ya. Ya. SMMT itu fast trade. Pertama, time frame daily-nya itu kan ada di dalam awan. Kenaikannya gimana? Kenaikannya butuh volume yang besar. Candle bayangannya tadi itu biru pertama. Artinya untuk naiknya oke gitu kan. Cuman di dalam awan, jadi butuh volume besar. Kalau fast trade ya tinggal kita gunakan time frame pendek untuk fast trade ya. Jadi untuk fast trade ya gunakan time frame pendek, 1 menit sama 100 tick. Tadi SMMT ini sudah naik berapa? 3% kalau nggak salah ya. Iya, kurang lebih. Yeah. Lalu awal naik ya, saat IHSG naik, dia naik, habis itu IHSG turun, ikut turun, betul Pak ya? Iya, ya. SMMT, yes. Nah, pertanyaannya, apakah besok atau tadi nih? Yang pertama yang tadi pagi, pagi itu, saya kan melihatnya gini Pak, di Monica itu memang harga kan 960 ya, sesuai dengan yang saya terima chatnya Bapak itu ya, waktu fast trade auto sell 960 gitu kan. Kemudian untuk keamanannya ke berapa gitu. Kemudian saya pikir auto sell saya pasang 960. Memang dilihat di volume waktu awal-awal itu besar. Tapi kan bisa sampai situ. Ternyata di 945 sudah berhenti. Nah itu akhirnya sempat kita lihat di Monica kok masih di bawah, kemudian masih hijau 1 kali kalau nggak salah itu. Yes. Nah, itu kira-kira gimana besok gitu Pak? Oke. Jadi kalau untuk besok, ini masih kuat Pak untuk naik ya. Karena apa? Hari ini candlenya masih biru pertama. Volumenya juga kecil. Volumenya kecil. Jadi artinya baru mau naik. Oke. Besok tinggal kalau fast trade ya, trading cepat ya tinggal dipantau. Siap. Besok dengan time frame 100 tick sama 1 menit. Tapi kalau untuk swing ya nggak apa-apa, daily time frame-nya. Jadi swing tadi beli tapi minus 1% gimana? Nggak apa-apa. Yang minus kan ini harga penurunan harganya. Tapi candlenya kan masih biru. Tapi kalau candlenya yang merah maka harus dijual. Nah, gitu. Baik Pak. Oke. Cuma saya berharap di situ dari itu ya. Kita lihat di SMNT kok masih hijau ya, biru. Ya, masih hijau. Baik di Monica masih hijau. Iya. Hijau pertama hari ini. Iya. Yes. Terima kasih Pak. Oke Bos. Oke, ada lagi? Yes. Apa bedanya trend trade sama swing trade? Trend trade. Iya, trend. Fast trade apa trend trade? Trend trade. Oh, ya kalau trend trade itu kan ngikutin tren. Masuk dalam kategori apa itu? Swing trade apa? Swing, bukan. Tren itu ya tergantung. Kalau swing ya kan memang swing. Kalau bedanya swing sama tren itu ngikutin trennya Bu.
Jadi time frame-nya kalau daily ya daily. Kalau time frame-nya daily berarti swing. Jadi untuk ngikutin tren harian. Tapi kalau yang digunakan time frame-nya menit, berarti fast trade, tren jangka pendek ya, trennya pendek. Gitu. Jadi itu istilahnya tren. Ya, Nah, saya baca di MOS Pak. Jadi mereka mengkategorikan ada trend trade, ada swing trade, sama day trade. Apa trend trade? Oh, biasa Pak, kalau bukan. Rekomendasi dari MOS. Iya, iya. Dari Nah, MOS. itu kan istilah Bu ya, itu istilah mereka. Jadi detailnya saya juga nggak tahu dari Mandiri Sekuritas trend itu detailnya apa. Sama kayak saya ngasih vegetarian gitu. Ibu tanyakan di tempat lain vegetarian, ya mereka nggak tahu, detailnya kan nggak tahu. Dan mungkin nggak ada di tempat lain vegetarian gitu. Kalau trend itu arah membara. Ya. Kalau di Pauli vegetarian itu jantungnya bisa aman. Artinya regupnya 2 kali ya mungkin 1 kali aja kalau vegetarian. Kalau fast berkali-kali jantungnya. Pak Kadafi itu yang jantungnya berkali-kali. Arah membara. Ya, makasih Pak Oli. Baik Bu. Bu Joli udah MOS-nya. Udah jadi MOS-nya. Udah jadi, cuma belum dikasih itu nomor rekeningnya, jadi belum bisa transaksi. Oh gitu ya. Maksudnya gua minta. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau sharing? Silakan ya. Mau sharing, mau apapun bebas. Tadi malam Pak Supriyono nih. Hari ini siapa? Jadi berbagi pengalaman, saling berbagi. Tanya Pak Holi. Yes, silakan Bu. Gini, kalau kita sudah apa ya, baik, terus nanti ada status withdraw, itu apa di buy lagi kan? Buy lalu withdraw. Jadi terjual ya. Withdraw berarti dibatalkan buy-nya. Buy-nya sudah done apa belum? Buy belum. Kalau berarti maksudnya gini, buy lalu habis itu masih open. Iya, nanti dari open, nanti kalau dari open dia nggak lama dia withdraw gitu kan. Nggak lama withdraw. Ibu yang withdraw atau jam 3 withdrawnya Bu? Atau di withdraw otomatis? Kayak tadi kan PTDU, terus awalnya dia open. Yes. Jadi gini, Ibu kan beli PTDU, Ibu beli PTDU di harga berapa? 100 berapa Bu? 100 tadi 105 kali ya. 105. Harga open. Iya, open. Betul, oke. Lalu jam 15.15 107. Ibu withdraw. Tulisannya withdraw. Iya. Oke. Nah, ini saat Ibu beli di 105, Ibu kan nggak dapat. Betul ya. Sampai jam pasar tutup 15.15, ternyata nggak dapat nih. Ibu mau beli di 105. Maka sistem akan membatalkan secara otomatis. Karena Ibu nggak dapat. Dananya gimana? Dananya kembali lagi, Bu. Jadi Ibu beli di 105 ini nggak dapat sahamnya. Maka di withdraw, dananya di withdraw. Dibatalkan ya, nggak jadi karena nggak dapat saham di 105 ini. Jadi kan tadi 107, Ibu beli di 105 ya nggak dapat. Jadi belum terjadi transaksi beli. Kalau withdraw ini belum terjadi transaksi beli. Berarti withdraw ini hampir sama reject ya? Sama.
Reject kan Sama ya. yes. Oh ya. Saya juga antri di 106 nggak dapat barang, langsung di withdraw otomatis, Bu. Iya. Biasa saya kalau sore mau penutupan 1 tik atau 2 tik di atas lah. Saya ngambil. Apapun Iya. harga penutupan pasti akan kena itu. Nanti ini juga saya ketemu kasus PTDU. udah lompat 1 tik aja nggak dapat. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Pak Holi mau nanya MDLN, saya udah average down, Pak Holi di 126, tapi belum bisa lepas ya. MDLN. Kemarin pas harganya turun, saya average down. Ibu beli di berapa? Rata-ratanya jadi 126. Enggak, beli awal kapan, Bu? Lupa Pak waktu itu ikut ini fast trade nggak kelepas. Ikut fast trade. Gini loh. Fast trade itu harus selesai di hari yang sama. Iya, Oke. udah gitu makin turun cepet banget turunnya. Aduh, sedih dilepas nggak dilepas deh. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Ini candlenya masih biru, volumenya kecil. Kalau target pattern-nya ini ke 190. Ya. 190. Kalau resistennya itu 139. Ibu average down berapa, Bu? Sekarang 126. 126. Oke. 126. Nah, volumenya kecil 2 hari, 12, 12. Oke. Besok masih jelek ya. Bukan, besok lihat volume, Bu. Ya, kalau besok volumenya besar, 2 hari ini kan kecil ya. Hari ini kan kecil volumenya. Kalau besok volumenya besar, ini naik lagi, Bu. Kalau besok volumenya besar. Gitu. Oh, iya. Candlenya Candlenya masih hijau. Ibu nanti kalau berapa 126, Ibu kalau mau aman, auto sell ini resisten pertama 131, lalu 139. Gitu. Oh, ya. Di 131 dulu aja ya. Boleh. 131. Ya, Ibu auto 130 deh. Ibu auto sell 130. Oh iya. Boleh. Yes. Ya, makasih infonya, Bang Holi. Baik, Bu. Pak Oli mau tanya. Yes. Pak Oli, ini kan ada volume, ada frekuensi. Kalau volume besar, frekuensinya kecil gimana tuh? Ya, berarti orangnya kan sedikit yang transaksi. Walaupun volume. Iya, walaupun volume. Bisa jadi, misal nih, volumenya besar, frekuensinya cuma 2. Saya sama Pak Yanuar gitu ya. Bisa jadi kan, cuman kita aja yang transaksi. Yang transaksi kita aja dengan transaksi besar. Ya, makanya kadang-kadang kalau saya screening juga gitu untuk itu, makanya saya sering nyeletuk di grup. Kadang-kadang saya juga lihat volume besar, frekuensinya besar, kenaikannya oke ya. Saya nyeletuk di grup. Jadi benar ya Pak ya. Kalau makin banyak frekuensi, enak juga untuk Mas ya. Betul. Artinya kan yang transaksi banyak Pak. Yang memainkan justru sedikit gitu loh. Kalau yang frekuensinya besar. Kalau volume kan kelihatan di bawah. Kalau frekuensi di mana tuh Pak? Di RTI kelihatan. Oh RTI. Oke. Ya. Itu udah better buat Coba biasanya frekuensi kecil itu ada di BBHI, itu frekuensinya kecil. Terus apalagi BEPS. Frekuensi itu turnover bukan Pak di RTI? Bukan Bu. Frekuensi ya frekuensi. Frekuensi kali ya. Apa? Frekuensi Dalam kurung kali 290. Berarti 290 kali orang yang jual beli.
Bukan. Sampingnya bit over itu loh, kan ada frekuensi. Oh iya itu. Nah, itu kan itu ada angka. berarti, Ya. Itu Itu jumlah. maksudnya terjadi transaksinya berapa kali gitu? Bukan. Itu orang yang antri di situ. Oh, antri yang mau Yang beli di transaksi harga ya. itu. Yes. Berarti kalau volumenya besar, frekuensinya kecil, berarti yang transaksi tadi jumlahnya besar ya Pak ya? Ya, Nilainya. betul. Jadi nggak ada aja. Pak Oli mau tanya. Iya, Bos. Nah, kalau tadi masalah withdraw, posisi Ibu itu kan di posisi mau buy ya. Ya. Posisi Kalau mau di saya itu posisinya itu udah auto sell, tapi tulisannya withdraw itu berarti uang udah kebeli di saham, tapi belum ini ya, belum kejual gitu ya? Belum. Sell ya. Bapak kan sell, lalu withdraw. Oh, betul. Berarti nggak terjual. Jualnya nggak jadi jualnya. Jadi gini, kalau kita transaksi saham hari ini tadi misalkan jam 2 jual saham gitu. Misalnya di harga 200. Jual saham di harga 200. Lalu sampai jam 15.15 nggak terjual. Maka secara sistem itu dibatalkan, Pak. Withdraw jadinya. Meskipun itu di posisi auto sell ya, Pak? Auto sell-nya Bapak kasih tanggal atau enggak? Kalau auto sell-nya enggak. Kalau enggak ya berlaku kan cuma 1 hari. Kalau Bapak setting selama sebulan, ya berarti berlaku kan sebulan. Gitu. Oke, makasih Pak Oli. Oke, Bos. Oke, ada lagi? Suara saya tinggal sedikit seraknya nih. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu, Pak Oli. Iya, Bos. Saya doakan, Pak Oli. Sehat-sehat selalu. Itu tadi apa? Jeruk nipis, apalagi tadi? Jahe. Beras kencur. Jangan minum es, Pak Oli. Ya, beras kencur ya, kata Bu Joli. Beras kencur. Kunyah kencur. Kalau malas dia apa-apain, kunyah aja kencur di mood, Pak. Kalau berasnya tiap hari, kencurnya kadang-kadang, Bu. Ya, kencur itu enak. Kalau biar nggak terlalu rasanya nggak kerasa, diparut, direbus, campur dengan gula merah. Kasih jeruk nipis. Beras kencur. Oke, ada lagi? Suaranya merdu, Pak Oli. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli. Ya, Bos. Kalau untuk gambaran sektor-sektor gimana Pak Oli? Ya, katakanlah sektor konstruksi, sektor energi gitu, atau gimana untuk kita hold ke depan gitu. Oke. Jadi kalau untuk ngelihat itu tinggal cek di sini, Pak. Apa ya? Performa GPS. Nah. Komposit. Astagfirullah. Nah, gini Pak. Jadi kalau melihat sektor ya Bapak lihat di sini nih. Untuk yang buat swing, berarti sektor apa nih? Yang garisnya biru. Ini nanti di breakdown lagi ya. Di trans ini, IDX trans, sektornya sahamnya apa aja. Energi, ini energi buat swing bagus. Ya, tapi kita di energi itu kan ada banyak sahamnya. Baru dicek lagi saham apa aja yang biru
untuk ini untuk swing ya, gitu. Contoh IDX energi. Jadi kalau mau ini kan ada yang biru IDX energi, trans, IDX basic. Baru kita breakdown lagi. Contoh energi, IDX energi. Nah, kalau energi saham yang bisa dibuat swing ini ada apa? ETMG, Pegas ini. Jadi ada 2 saham ini yang bisa buat swing. Kalau hanya melihat ini ya, jadi nanti tetap didetailkan lagi. Pegas itu posisi candlenya di mana, ITMG posisi candlenya di mana. PTBA itu Pak. PTBA mana PTBA? Merah ya? Ada hijau, PTBA hijau Pak. Nah, kalau hijau ini posisinya kan memimpin. Jadi dia untuk jangka pendek. Ya. Atau jangan-jangan itu dia. Untuk jangka pendek. Iya, jangka pendek. Artinya dalam jangka pendek dia strong, kenceng gitu, Bu. Karena memimpin. Warnanya kan hijau. Kalau warnanya hijau itu destinasinya ke sini nih. Kalau setelah memimpin ya, dia akan melemah, turun berarti. Gitu. Itu PTBA, terus Doit ya. Apalagi Duti, yang hijau berarti dia untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk swing cari yang biru. Tapi tetap dicek lagi nanti candlenya seperti apa. Itu. Swing pendek tuh Bu Joli 1 sampai 5 hari. Ya. Ya Pak. Ya, Pak Yanuar. Nah, jangan lama-lama ditanya. Oke. Nah, jadi itu info dari Pauli itu berarti bisa seminggu 2 minggu. Oke. Jadi artinya semua ini kan mudah nih untuk sektor. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Nah, cari dulu ya composite, cari sektornya. Kita mau apa nih? Mau yang jangka pendek atau jangka swing? Kalau mau carinya yang swing, jangka ke depan gimana? Berarti ke depan itu kan lebih banyak ke swing gitu kan. Cari yang biru. Ada IDX Trans, energi, apalagi nih, basic. Ya. Ini nanti diperbesar. Nah, baru di breakdown. Breakdown apa? Sahamnya saham apa? Kalau merah kan melemah, Bu. Jadi masih turun. Merah. Ya. Kalau merah berarti masih turun. Ini secara sektor ya. Ya ini secara sektor. Apakah yang merah IDX industri? Ada nggak saham yang cocok buat swing? Baru kita cek. IDX misalkan. Ini yang merah IDX industri. IDX industri. Oh, enggak ada. Hanya Mika yang ini juga memimpin. Yang lain masih turun berarti. Enggak muncul di sini. Hari ini basic industri turun 1,7%, Pak Uli. Yes. 1,71% yang basic industri. Ya. Jadi secara keseluruhan kan melemah gitu. Secara sektornya ya, sektornya. Jadi kalau mau mencari yang di sini composite ya, ketik dulu composite baru akan kelihatan sektornya. Jadi Bapak dan Ibu itu sudah analis yang hebat loh sebenarnya. Tinggal ngetik udah tahu nih. Sudah bisa jadi komentator loh. Cuman kadang-kadang Pak Oli, kadang-kadang bingungnya mau take profit berapa, cut loss-nya berapa, itu yang bingungnya. Bukan, jadi take profit. Nah, nggak usah bingung. Kita kan sudah punya target. Sudah buat target apa enggak? Targetnya berapa, ya kan? Resiko yang ditanggung berapa? Berpatokan di situ. Take profit di berapa? Nah, targetnya berapa? 10%. Ya sudah. 10%. Masih naik lagi gimana? Ya itu kan baru dilihat lagi, dievaluasi lagi. Kalau sesuai dengan yang kita inginkan, udah eksekusi di situ. Habis itu ini masih bisa naik lagi atau enggak, baru lihat lagi. Entah soalnya kadang-kadang perasaan tuh
Nah. Tahu gitu. Ya, Pak. Nah, itu betul. Kalau udah menyangkut perasaan, emosi itu kan ukurannya agak susah ya. Ukurannya susah. Iya. Apalagi kalau menyangkut perasaan marah, udahlah cut loss saja, udah nggak lihat persentase Pak Yano. Iya. Iya, kadang-kadang waduh, nyesel saya lepas harga gitu. Kadang-kadang itu muncul, kadang-kadang sudah pasang target 5%. Terus tiba-tiba naik. Tahu gitu. Kadang-kadang itu sih, Pak. Kalau turun 2% belum, mudah-mudahan masih mau naik. Malah turun. Muncul lagi kata-kata tahu gitu. Itu sih, Pak, yang sulit. Ya. Terus terang sampai saat ini saya belum dapat sih. Ya kuncinya hanya disiplin. Kalau 2% ya sudah. Ya. Memang mengucapkan bisa, tapi untuk menerapkan terus terang bagi saya sih masih perlu waktu sih. Ya. Gitu. Nah, Pak Yanuar bisa terapkan kan RDA-nya sudah ada beberapa ya kan, sudah dipecah. Nah, ya. Yang buat fast trade ya, RDA-nya pastikan hari itu bersih, kecuali dibuat beli BSJP. Coba terapkan gitu. Ya, belajar dari situ maksudnya. Nanti kan akan menemukan ritmenya. Fast trade apapun ya, fast trade saham apapun, hari itu harus selesai. Kecuali sore mau dibuat beli BSJP. Gitu. Dan kalau saham yang misalkan satu akun 20 juta, kalau ada profit, pindahkan profitnya, jangan dibiarkan di situ. Supaya kita tetap 20% nih, gitu loh. Kalau profitnya tetap di situ, profit saya masih banyak nih. Nanti loss, nanti minus lagi, masih ada. Jadi perasaan itu akan selalu bergejolak di situ. Tapi kalau selalu ditetapkan ya 20 juta profit, ambil profitnya. Mending buat ngopi loh ya, daripada dibuat loss. Mending dibuat beli kopi beneran ya. Ya. Pernah pengalaman sih ini Pak, pengalaman minggu lalu. Ya. Gas apa semua kan terbang tinggi tuh. Sampai 15% saya. Hari ini 5%. Aduh, tahu gitu lagi. Gitu. Ya, pernah secara total porto saya sih pernah sudah sampai 10%. Hari ini yang tadinya udah nggak di take profit, hari ini minus 1%. Aduh. Ya itu karena kalau kita profit itu kan kita ketahanan kita itu menggampangkan. Kan kita suka menggampangkan ya, kebanyakan kita ya. Saya juga suka menggampangkan. Kalau sudah profit besar kadang menggampangkan. Gitu. Jadi kalau di portonya sudah profit ya pindahkan. Kalau memang ditetapkan 20 ya udah 20. Kalau lebih berarti kan profit. Itu tarik profitnya. Dan juga pengalaman saya sih kayaknya nggak betul Pak Oli bilang nggak jangan terlalu banyak kayak swing ya, cukup 5 emiten kalau swing, nggak usah banyak supaya kontrolnya mudah ya Pak. Iya, yang penting kita itu bisa memantau. Banyak nggak apa-apa asal bisa mantau. Yang susah itu banyak tapi nggak dipantau. Ini yang repot. Pak Holi, ya. Yes, ya bos. Mungkin itu problem bagi pemula ya, newbie semua. Itu di Mirai ada Pak yang buat fast trade, tapi LQ45. Kalau kita nggak ini langsung dieksekusi gitu loh. Jadi hari itu pasti bersih gitu loh. Apa bagus buka akunnya seperti itu ya Pak ya? Bisa, itu kan ya. Bisa Pak. Disiplin. Ya. Tapi ingat Pak ya, itu fast trade, bukan beli pagi sore dijual. Memang kalau sore kita nggak jual akan dijualkan. Dijualkan, betul. Kalau mau latihan pakai itu boleh, silakan. Ya, itu memang sore
dijual. Saya pun LQ45 pakai itu, Pak. Karena dapat margin 5 kali. Gitu, Pak, ya? Oh, semua baca. Tapi memang profitnya saya nggak ambil banyak, Pak. 0,7 saya take profit, 1% take profit. Jadi nggak sampai profit 10%. Satu saham profit 10% sehari nggak ada di situ. Iya. Oke. Jadi bagus Pak ya buat yang belum ini. Betul ya. Buat ngelatih boleh Pak. Saya dulu latihan ya. Sebelum saya buat akun itu, saya latihan dulu Pak. Bener, saya latihan dulu di akun yang reguler gitu kan. Saya latihan sehari langsung habis. Itu saya habis kalau nggak, saya minus Pak ya. Saya minus itu kalau nggak salah sampai hampir 10 juta. Buat latihan sehari selesai. Jadi kalau saya nggak disiplin, ya, sore walaupun minus saya jual. Saya memang latihan gitu kan. Oke. Dengan akun reguler. Jadi tegel-tegel ya Pak Holi ya? Iya. Minusan jual. Ya, karena apa? Karena saat di akun yang day trade itu mau nggak mau akan dieksekusi, akan dijual. Mau profit mau minus dijual. For sale. Yes. Jadi melatih kita untuk nggak banyak entry Pak ya. Betul. Sama belajar harus presisi gitu ya Pak. Betul. Ya? Saat masuknya. Nggak ada sembarangan. Iya. Saat masuknya juga hati-hati banget Pak. Saya untuk yang akun day trade ya nggak sembarang masuk, nggak sembarang beli gitu kan. Kalau memang posisinya baru mau naik, ya di situ beli. Kalau enggak, ya udah mending saya nggak transaksi. Beda perasaan Pak. Beda. Ya, soalnya nilainya besar itu. Betul. Jadi kehati-hatian ya, kan kita kan akan lebih hati-hati dan lebih disiplin. Ya Pak. Saya udah ada sih, cuman ya itu lagi latihan aja. Udah loss 2 juta. Loss 2. Saya dulu latihan bukan di situ Pak, di akun reguler saya latihannya. Itu hampir 10 juta loss. Jadi sore itu cut loss. Sore itu cut loss gitu kan. Yang ngeri juga ya Pak. Iya. Ya nilainya besar Bu. Jadi beda emang ini. Nah sekarang karena saya dulu sudah latihan dan minus ya kan. Sekarang kan saya hati-hati. Beli memang kalau saat posisinya bagus sekali beli bisa 100 juta kan dapat margin 5 kali. Di situ. Ya sekarang nggak begitu beban dengan transaksi sekali transaksi segitu kan. Tapi 1% 1 juta. Jadi profit bersih 700. Gitu yang akun day Enak trade. sih Pak kalau udah benar-benar ini mantap gitu. Betul. Makanya harus temukan dulu stylenya Pak. Jangan ikut misalnya saya bilang kayak gitu kayaknya enak gitu kan. Tapi Bapak Ibu kan nggak tahu, nggak enaknya saya waktu saya latihan. Ngeri ya. itu kadang-kadang orang lihatnya jalannya lurus. Iya. Padahal berliku. Betul. Naik turun tanjakan. Pak Oli. Ya bos. Bisa cerita nggak Pak, susah senangnya mulai awal trading sampai sekarang? Biar kita kalau susah itu agak nggak terlalu beban Pak. Oh iya udah berapa tahun trading Pak Oli? Iya Pak. Saya trading masih baru Pak. Saya itu mulai pandemi trading saham ya mulai pandemi. Jadi ya saya belajarnya itu otodidak. Ya otodidak terutama saham. Sebenarnya saya ikut-ikutan dulu saham karena saat pandemi itu kan saya nggak bisa dapat income dari manapun. Dulu itu saya sering isi seminar di beberapa kota gitu. Tapi saat pandemi kan saya nggak bisa kemana-mana. Income saya mandek, nggak ada. Akhirnya saya di sini di kompleks saya ini, di perumahan di sini ini, itu banyak yang trading saham. Ya, trading saham saya nanya gimana sih caranya gimana. Nah, jadi cara buat sekuritasnya gimana, cara tradingnya gimana. Ya saya nanya itu. Habis itu saya belajar ya. Gimana sih nanya terus kan saya nggak enak kan nanya terus. Jadi saya cuma nanya cara buatnya gimana, cara transaksinya gimana gitu.
Sambil nanya-nanya yang hal-hal apa mereka ngobrol saya dengerin gitu. Akhirnya saya cari cara di YouTube banyak ya kan. Di apa Google juga banyak. Saya browsing-browsing belajar otodidak di situ. Akhirnya saya praktekkan, saya belajar sambil praktek lah di situ. Sebenarnya banyak saya yang nggak tahu. Tapi karena dari praktek itu akhirnya saya menemukan yang sesuai dengan saya. Dengan indikator-indikator yang saya gunakan. Makanya mungkin kayak Hekinasi, ini di luaran sana jarang banget yang menggunakan. Candle bayangan, mungkin di luaran nggak ada itu yang pakai candle bayangan. Gitu. Nah, dari situlah, sebenarnya pelajaran berharga itu dari lingkungan saya, Pak. Yang paling berharga buat saya. Kenapa? Sekarang ya di kompleks saya ini nggak ada yang trading saham, Pak. Kenapa? Karena dulu ya saat mereka di saham sudah profit, tapi merasa profitnya dikit. Merasa profitnya sedikit di saham. Ya karena apa? Kenaikan cuma 35% kan gitu. Merasa sedikit, mereka beralih ke kripto. Ya. Kripto saat itu awal iya naik, tapi sekarang nggak ada. Loss semua. Bahkan maaf, di depan rumah saya, rumahnya dijual karena minus itu. Nah, jadi dari situ itu pelajaran buat saya. Saham memang profitnya nggak banyak, tapi kan tinggal bagaimana kita mengaturnya, mengolahnya. Makanya saya bilang, profit jangan banyak-banyak, yang penting berkali-kali kan gitu. Itu yang saya bisa jawabnya pintu. Itu yang saya lakukan. Ya, itu yang saya lakukan. Makanya saya masih bisa bertahan. Kalau misalkan saya nggak trading, itu tandanya saya loss semuanya, Pak. Gitu. Jadi suka dukanya pertama ya. Dari edukasi ini saya juga dapat banyak pelajaran. Bukan berarti Bapak dan Ibu nanya, saya sudah tahu, belum tentu saya langsung tahu. Bisa jadi saya belum tahu, tapi saya mencari tahu. Itu satu. Yang kedua, dengan trading setiap hari, itu saya mengamatin. Jadi sebenarnya saya itu lebih banyak ke apa ya, orang Jawa bilang tuh niteni gitu, ilmu titen. Di situ. Kalau suka dukanya yaitu Pak, saat saya belajar ya, dukanya yaitu banyak loss. Tapi jadi misal nih, saya loss itu bukan dari modal. Saya profit saya memang buat apa namanya? Buat apa? Riset. Buat percobaan deh. Day trade itu kan saya akun baru, saya buat percobaan. Gimana caranya? Saya itu harus konsisten. Melatih konsisten tuh kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Nah, sebelum saya buat akun, saya latihan dulu, baru buat. Nah, saat saya sudah merasa nyaman dengan sistem itu, baru saya buat akunnya, supaya saya juga nggak gegabah gitu. Kenapa saya buat akun day trade? Karena di situ ada 5 kali margin, itu yang bisa saya manfaatkan. Dengan modal kecil bisa transaksi besar. Gitu. Jadi kalau dibilang dukanya, yaitu saat latihan minusnya banyak, iya. Saat nggak mau cut loss, harganya semakin turun. Ada. Saya saham yang sekarang masih minus banyak itu ada, tapi nggak banyak ya uangnya gitu. Itu dari latihan. Saham yang di delist suspend ada, NV itu saya masih suspend sahamnya. Ada yang sahamnya 50 ada, apa kemarin ya? Apik ya, Apik sama apa itu? Ada yang 50. Itu apa dukanya Pak? Jadi dukanya itu kalau saat kita saham turun, kita nggak mau cut loss, itu sebenarnya akan lebih turun lagi. Iya. Gitu. Kalau sukanya, nah saat trading bareng itu sukanya di situ Pak. Kita loss ya, ketawanya loss banget ya kan, guyonnya enak gitu. Tapi ya dari profit itu juga apa ya, yang bikin selalu bertahan. Dibayangkan Pak, saya menghidupin
5 anak loh dari saham ini aja. Gitu. Jadi setiap hari ya dipastikan bisa profit, walaupun profit kita pasti beda-beda ya. Profit kita pasti beda-beda. Ukuran 1 juta ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil, ya itu relatif. Gitu. Yang penting cukup lah. Gitu. Gitu, Bos. Jadi saya bukan pakar-pakar banget ya kan, bukan yang ahli-ahli banget gitu. Tapi ya bisa nemenin Bapak dan Ibu kapan aja untuk trading saham. Gitu, Bos. Luar Ya, biasa. terima kasih sharingnya, Pak. Yes. Pauli, ya, Bos. Kan masa pandemi kalau ingat cerita masa pandemi, saya juga kan ya kebetulan udah resign dari kerja nih barusan Desember lalu. Jadi sempat sih waktu masa pandemi 2020 saya cari juga apa yang bisa online untuk menghasilkan. Saya ketemunya Binomo. Binomo. Buset. Iya, bukan malah untung tiap hari profit, yang ada loss juga. Saya cari-cari, makanya saya coba lihat, ini yang agak ada prospek lah. Artinya secara hukum bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kripto juga saya juga pernah coba tapi nggak berani sih. Udah ketinggian. Terus FOMO, mendingan saham. Saya pernah awal 2020 itu saya baru mengenal, cuman kan masih kerja nih. Saya beli saham Antam waktu itu masih di 720 bulan Mei 2020. Saya take profit bulan Februari 2022 300%. Iya, waktu itu. Itu waktu saya belum segetol sekarang ya, karena ya keadaan yang memaksa sekarang saya untuk cari income gitu. Kalau dulu kan tiap bulan ada rutin, kalau sekarang kan nggak ada, tergantung diri sendiri. Itulah Pak. Pak Yandar, ada yang saya mau tanyakan Pak Yandar. Ya Pak. Bapak kan sampai 10%, 15% itu profitnya saya dengar ya. Gimana caranya itu ya? Saya maksimal 3% aja udah gemetaran gitu ya. Saya takut ketinggian langsung keluar saya gitu. Ini Pak, kan kalau dari Paul ini instrumennya banyak. Kebetulan sih saya ada akun satu yang fast trade. Itulah yang intinya Pak, kita bisa menguasai diri. Jangan lupa diri lah istilahnya. Kayak kemarin saya contohnya Pegas sudah sampai 15% saya nggak take profit. Hari ini 5%. Ya sudah, mau disesali gimana? Saya take profit. UNVR. Itu yang saya takutkan. UNVR kan 2 hari lalu saya tanya ke Pak Holi kasih rekom. Sehari, 2 hari, 3 hari ke depan lah paling lama harus dilepas. Itu UNVR posisi hari Jumat. Saya sudah 12%. Posisi hari ini saya take profit cuma 4%, Pak. Tapi ya mau dibilang gimana? Itulah rezeki saya. Gitu, Pak. Ya, sabar itu ya. Saya kalau mesti saya panjang tidak sabar. Makanya ini saya takutnya longsor gitu. Iya, makanya ini saya coba ada satu RDN. Kebetulan kena guyur di WinR. Itu yang saya bilang WinR. Saya mau coba panjang sabar, tapi nggak besar-besar amat sih di situ. Kan kebetulan kemarin untuk fast trade itu saya terus terang untuk WinR saya cuma berapa itu kemarin? Pas 30% ya 3 juta di situ sih. Terus terang. Tapi saya ikhlaskan ya 3 juta, panjang sabar. Sabar mana? Saya apa WinR? Pastikan suatu saham kan kecuali dia dihapus dari IHSG. Selama belum dihapus, berarti kan ada potensi untuk naik. Itu. Jadi ya saya panjang sabar aja. Saya pindah akun itu nggak saya, ya palingan cuma kontrol kalau naik ya oke. Kalau
turun ya panjang sabar aja gitu. Cuman itulah yang saya udah itu cuman butuh konsisten. Di Pauli ini di MCS ini saya belajar, saya coba mau konsisten kayak Pauli bilang 1 juta sehari pasti bisa ya. Saya mau coba sih. Ya rezeki, namanya rezeki itu kan ya sudah istilahnya bagaimana ya? Istilahnya kalau udah rezeki kita, kalau belum rezeki ya belum gitulah. Tapi saya coba mau konsisten gitu. Dan mudah-mudahan pasti bisa gitu. Mantap Pak Yandar, mantap. Iya, yang selama ini saya terus terang teknikal semua fundamental terus terang saya belum banyak korek. Yang saya banyak korek sekarang ini bagaimana cara mengelola emosi saya gitu loh. Dan itu terus terang udah hampir 6 bulan ini saya coba kontrol. Belum aja ketemu sampai dunia sekarang, Pak. Terus terang. Gitu. Kadang-kadang kalau udah ketinggian naik, waduh, ambil gak ya? Ambil gak ya? Kalau udah turun, cut loss ya? Cut loss gak ya? Cut loss ya enggak? Gitu, Pak. Terus terang saya kalau basic saya terus terang basic kan orang teknik proyek, jadi mungkin cepat mengerti masalah teknikal atau apa. Yang susah itu emosi, gitu. Jadi istilahnya kalau saya dulu kerja di proyek, Pak, masalah teknik itu bisa kita atasi, tapi masalah sosial ini yang susah kita atasi. Sama dengan di saham, teknikal mengatakan beli di sini, jual di sini, tapi kalau emosi berkata lain, bisa jadi lain teknikalnya. Benar ya, Pak Odi ya? Iya. Benar ya? Betul itu. Gitu. Ya kita kan sama-sama trading di saham yang sama, belum tentu semuanya profit ya. Karena perbedaan emosi itu, Bos. Itu. Jadi take profit target profitnya beda, yang perasaan kita juga kadang beda gitu kan. Maka banyak guyonan habis beli naik, habis beli turun, habis cut loss naik. Itu kan tinggal mengolah emosinya. Iya, Pak, gitu. Kalau teknikal udah katakan jual, kadang-kadang emosi kita. Siapa tahu masih bisa naik, siapa tahu masih bisa naik. Itu yang masih terus terang belum saya dapat sih, gitu. Selama 6 bulan, Pak. Tapi Pak Januar termasuk hebat. Kenapa, Bu? Termasuk hebat mempertahankan WinR. Kalau saya sudah bodo amat lah, saya kata. Enggak, latihan panjang sabar aja. Karena saya mau coba buktikan untuk pembuktian, gitu. Bisa enggak? Kan ini baru IPO ya, Pak ya, WinR ya? Iya, baru. Iya, nggak mungkin kan langsung dihapus dari IHSG, dari IDX, Pak, Bu. Saya juga berbagi pengalaman nih kalau boleh ya. Ya, silakan Pak Ketut. Sebelumnya saya pakai analisis segala macam gitu, berbagai mentor gitu ya. Jadi sampai malam-malam analisis, tahu-taunya enggak manggung saham itu, jadi kecewa gitu ya. Nah, setelah saya bergabung di MMC ini, ya cukup ampuh dengan chart 2 itu yang 100 tick sama 1 menit sama candle bayangan. Nah, itu ampuh sekali. Jadi kuat, tenang gitu. Jadi tidak susah lagi gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya sih trading bareng itu gitu. Banyak informasi gitu, nggak susah lagi kita nyari ke running trade-nya segala macam kan gitu. Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Informasi itu, oh iya saham ini naik, gitu. Kita nggak susah lagi nyari kan gitu. Itu benar-benar berkesan gitu. Iya. Ya jadi itulah, jadi sekarang pakai itu aja udah ampuh gitu ya. Jadi ya enak, jadi enteng gitu. Itu pengalaman saya. Nggak buang banyak waktu, Pak. Iya, itulah salah satu, Pak. Kalau kita one man show agak susah istilahnya kan. Tapi kalau kita punya komunitas kan bisa sering berbagi informasi. Bisa diskus, bisa sharing. Ya Pak Ketut ya. Gitu sih. Betul.
Jadi sekarang nggak susah lagi watchlist lagi, nggak susah lagi lagi gitu ya. Jadi semua, apalagi Pak Yanwar, Pak Kadapi, yang lainnya, oh ini sama, itu enak tuh. Jadi nggak susah lagi kita lihat, nggak ada waktu, nggak buang-buang waktu lagi gitu. Jadi itu enaknya. Jadi ya baguslah. Terima kasih juga sama Pak Oli kan. Iya. Ya, saya pikir yang lain pun juga harus bisa berbagi pengalaman. Saya tuh Pauli, Pak Ketut tuh mendaftar di MCS itu saya mendaftar itu jam 12 malam loh. Karena sehari itu dari pagi kan masuk WA Pak Oli. WA dari pagi. Hari ini harus diselesaikan. Kan saya masih mikir-mikir. Terus terang ini. Saya masih mikir-mikir. Bisanya enggak? Bisa enggak? Kalau orang bilang bisanya enggak? Ya betul Pak. Terus keputusan kan sebelum tenggat waktu, kalau besok udah lain ceritanya kan ya, Poli ya. Saya pikir-pikir itu sambil pulang dari tempat usaha. Terus terang saya pinjam duit cash dari istri. Bu, pinjam dong gini, besok saya ganti. Itu saya cabut dari RDN 1 sih, yang kebetulan ada dana kan. Saya ikut MCS sih. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan MCS bisa jaya dan bisa bertahan lama, Pak Oli. Saya harapkan. Coba. Oh, itu marketingnya sampai malam, Pak. Iya, marketingnya sampai malam, Pak. Itu saya nggak tahu loh, Pak. Marketingnya siapa, saya nggak tahu itu. Iya, itu makanya ada kan yang dari Manado tanya tadi. Ya, saya sudah kasih link Zoom-nya. Saya lagi itu marketingnya hebat loh, Pak. WA-nya hebat tuh, WA-nya hebat. Bisa meyakinkan orang. Kayaknya ibu-ibu ya, marketingnya. Hebat loh. Dan terbukti. Apalagi saya sudah alamin sendiri kan dengan MCS ya. Saya coba marketing tadi. Bukan meyakinkan saja, tapi terbukti itu yang penting. Iya, terbukti. Makanya saya marketing tadi di grup jual beli Manado, Telegramnya. Iya. Ada juga yang nyangkut tadi, saya coba ikutlah. Kalau mau daftar, kalau serius ya pasti dibalas lagi kan WA saya. Iya. Gitu. karena terus terang komunitas untuk saham di Manado kayaknya belum terkumpul sih. Makanya saya coba mau cari kumpul ya. Supaya bisa undang Oli ke Manado ya. Boleh. Iya, betul itu Pak. Iya, ini iya. beberapa kali saya ikut grup gitu ya. Ini yang paling asik gitu, paling lengkap, paling jelas gitu ya. Ya bukannya mengagung-agungkan, bukan gitu. Memang kenyataan begitu gitu. Jadi clear lah gitu, jadi bermanfaat gitu. Semoga jaya Pak Oli, MMC-nya selalu jaya ya. Amin. Iya Pak, saya itu sendirian loh Pak. Marketing itu dari tempat lain, bukan dari karyawan, saya nggak ada karyawan sama sekali. Saya one man show. Hebat. Tapi kalau nggak salah ada yang cewek dulu Pak Oli itu yang pertama kali untuk apa daftar. Siapa tuh? Itu dari agensi Pak. Jadi agensi. Saya kerja sama agensi, mereka yang mempromosikan kayak gitu. Oh, oke. Mesti banyak belajar lagi ilmu marketing ke Pak Oli nih. Ya. Target saya sih kalau tetap konsisten ya, profit konsisten 2 tahun lagi nih mau pensiun dini lah gitu. Jadi trading gitu, apa istilahnya trading for living gitu ya. Trading for living ya. Kalau saya sudah resign Pak dari Desember, padahal di proyek manajer proyek loh. Oh. Saya ikutan persiapan trading for living ya. Pak. Ilmunya wah dahsyat. Buka lebar, tiap hari tambah ilmu terus. Makasih Poli. Amin, mantap. Itu kan Poli, itu kan makin diasah kan makin tajam. Iya. Makin diasah kan makin tumpul, Pak. Betul. Terus Sebenarnya terbukti dia bisa. Iya, saya pun bisa multitasking itu ya karena setiap hari, Pak. Ditanya ini saya ngerespon, ditanya ini ngerespon, akhirnya kan jadi cepat sendiri gitu loh.
Jadi Ya. otomatis ilmu Pak Oli itu mau nggak mau harus menggali terus gitu ya, bertambah sendiri gitu ya Pak Oli ya. Iya. Jadi dari setiap harinya itu kan nggak ada pertanyaan yang saya tolak kan? Di Pak Oli nggak ada kan ilmu textbook, yang ada ya langsung praktek, itu yang bikin tajam. Praktis, ya betul. Iya, itu yang bikin tajam. Kalau cuman textbook tanpa mempraktekkan ya, sama juga bohong. Pak Oli, ada yang saya mau tanyakan satu nih yang penting ya sebelum saya pensiun gitu ya, memutuskan pensiun gitu. Apakah trading ini akan selamanya bisa seperti ini atau nanti bisa kemungkinan tidak ada gitu Pak Oli? Tahu-tahu nanti udah pensiun gitu, nanti misalnya dilarang, itu kan ada isu-isu bahwa saham itu ya judi gitu kan? Ya. Kalau judi kan memang sudah dari dulu Pak, dibilangnya seperti itu kan. Kalau main saham. Ya, bukan. Pak Ketut, Pak Oli, sorry, saya itu, Pak Ketut, kalau Wall Street bisa lihat berapa lama, begitu juga IDX. Selama Indonesia masih berdiri mungkin IHSG ada terus ya, kalau menurut saya. Terus kedua Pak Ketut dong. Terus Pak Ketut, ini saya dapat dari grup lain bahwa trading itu bukan main-main. Artinya ada kan yang istilah main saham. Saya nggak setuju dengan itu. Betul. Kalau main berarti duit kita loh dimain-mainkan. Benar ya? Duit kita dimain-mainkan. Jadi ya itu mungkin cuma istilah saja gitu. Artinya sih secara logika itu kita kan beli saham gitu ya. Jadi kan itu resmi. Setiap perusahaan kan tidak akan pernah mati gitu ya. Dan saham perusahaan itu kan selalu diperjualbelikan gitu. Nah, itu memang benar. Cuman seperti scalping ini kan sudah bergeser sedikit gitu ya. Cari untung, beli cepat gitu kan. Tapi tujuan sebenarnya beli saham yang investasi itu awalnya gitu. Itu sempat saya berpikir gitu. Jadi apakah nanti ya benar memang itu bukan judi, tetapi bisa dikategorikan itu dimanfaatkan untuk judi gitu. Itu nanti jangan-jangan itu dilarang scalping trading cepat ini, cuman investasi aja. Itu yang saya khawatirkan gitu teman-teman semua. Iya. Oh, jadi belinya nggak boleh jangka harian gitu. Ya nggak beli harian nggak boleh. Sehari ya harus belinya mungkin dikasih durasi 1 bulan baru boleh jual gitu kan. Itu kekhawatiran saya gitu, karena kan istilahnya kan ya beli langsung jual itu seperti judi gitu ya, seperti judi walaupun beda gitu. Mungkin sih kalau saham Indonesia selama ini kan masih satu arah Pak ya, satu arah. Kalau saham yang luar itu kan 2 arah, betul ya? Saham luar. Maksudnya gimana Pak? 2 arah. Jadi 2 arah itu saat sahamnya turun kita bisa sell. Jadi nanti baru di bawah gitu. Jadi mau saham naik, mau saham turun, kita bisa profit Pak. Oh. Gitu. Indo juga dulu bisa Pak, terus terakhir gara-gara pandemi ya, jadi di stop ya. Nah makanya jadi nanti pun, mungkin aturannya, perkembangannya mungkin saham Indonesia akan seperti itu. Justru berarti kan lebih cepat lagi gitu. Ya lebih bagus gitu, walaupun harga turun kita jual, ya kita tetap untung gitu ya, Pak. Iya. Kalau sekarang kan satu arah nih, sama kalau saham yang ada di Indonesia sekarang kan sama seperti beli barang. Iya. Sama seperti beli barang. Jadi hanya mengharapkan naiknya. Kalau turun berarti kan masih floating. Iya. Gitu. Yang saya sangat khawatir kan sebenarnya ini kan harga bisa dibuat gitu ya. Dibuat dalam artian sih kalau bilang alami. Kalau semakin banyak permintaan tentu harga naik gitu ya, dan itu dibuat oleh broker atau market maker gitu ya. Itu yang saya khawatirkan. Di situ kan udah kelihatan sekali bahwa permainannya gitu. Jangan-jangan itu nanti dilarang, ya scalping kan tidak bisa lagi gitu. Itu maksud saya Pak Oli. Ya bisa, memang ada market maker
pasti ada ya di semua sektor kan ada itu market maker-nya. Nah, kalau memang itu nantinya ada aturan baru, ya kita nggak tahu sekarang nih. Yang buat aturan bukan kita, otoritasnya. Ya, kalau memang itu terlalu mencolok, bisa jadi, mungkin aturannya bukan satu arah, Pak. Bisa jadi nanti kayak ya di luar bisa 2 arah, gitu. Atau mungkin begini, broker itu tidak ada lagi. Jadi siapapun yang mau beli saham langsung ke perusahaannya gitu. Jadi ya tidak ada lah trading seperti ini lagi kan gitu jadinya, Pak. Berarti bursa efek bubar, Pak, kalau gitu. Maksudnya 2 arah gimana Pak ya? Sama kayak forex itu loh, kekhawatiran. sama kayak forex kan 2 arah. Jadi walaupun saham kalau sekarang kan 1 arah ya, beli habis itu naik baru jual. Gitu. Kalau luar saham mau turun kita bisa buy, nanti di bawah dijual gitu. Jadi kebalik ya, sell, nanti di bawah di buy. Sekarang praktek itu sebenarnya di Indonesia ada, cuman kadang ketahuan gitu kan. Yang short selling itu loh, short selling. Itu istilahnya short selling kalau di saham. Tapi kalau ketahuan itu ya dikasih peringatan. Sekuritas ada kok kemarin yang kayak gitu. Saya lupa sekuritasnya apa. Ada beritanya kemarin. Iya. Tapi saya yakin perusahaan itu kan selalu ada. Yes. Dan saham perusahaan itu selalu bisa dibeli gitu. Itu pasti. Cuman nanti aturannya itu yang saya takutkan berbeda-beda gitu. Ya. Tidak ada short selling ini gitu. Betul. Terus ini di Indonesia kan yang baru punya akun sekuritas itu kan baru 8 jutaan ya. Dari total penduduk berapa sekarang? Kan baru sedikit Pak yang ini. Yang apa itu namanya? 200 jutaan. Ya, yang transaksi saham kan baru sedikit. Nah, terus ini sih sepertinya juga akan banyak nantinya ya, orang yang akan trading saham itu akan lebih banyak. Apalagi ini kan ada planning satuan lotnya bukan 100, tapi akan dikurangi lagi. Jadi 10. Yes. Kalau dulu kan 500 itu. Ya kan dulu itu. Lalu sekarang 100. Nah, nanti dikurangin lagi supaya yang transaksi makin banyak gitu. Iya. Apalagi yang muda-muda sekarang kan, milenial sekarang kan mulai trading. Iya. Ada istilahnya gitu, Pak. Apalagi nanti dimudahkan untuk membeli saham gitu. Sama nanti kayak dagang-dagang di jalan itu beli pulsa gitu. Bisa jadi seperti itu kan. Jadi gampang aja beli saham. Nanti siap-siap buka counter saham aja lah Pak Yanar ya. Saya cuman takut kalau case yang saya baca-baca, takut Garuda itu disuspend berapa lama ya? Udah lama ya, Paulia? Iya, setahun ya. Garuda, tahunan. Bahaya kalau gitu, Pak. Nggak kuat saya. Mau jual nggak bisa, mau beli nggak bisa. Iya. Itu salah satunya Pak. Dulu kan sebelumnya saya haranter istilahnya gitu ya. Jadi pernah sekali apa itu ya, langsung disuspend gitu ya, lama gitu, suli-sulinya jadi. Makanya sekarang kapok saya nggak harangan lagi, udah selesai hari ini selesai gitu. Jadi takutnya besoknya kita nggak tahu berita langsung disuspend gitu ya, kacau. Apalagi nanti suspendnya lama gitu. Ya, sekarang gitu aja, udahlah scalping yang cepat aja. Kalau bisa sih bersih gitu ya, 1 hari itu bersih gitu. Cuman kadang-kadang susah juga kalau nyangkut itu bingung gimana caranya bersihin. Kalau bersihin bisa 1 juta 2 juta kita kan lossnya kan. Apalagi kalau hilang signal sama mati lampu. Wah, Jadi tidak tepat ininya, planningnya kan, trading plan-nya tidak tepat gitu. Bisa-bisa scalping itu jadi swing nantinya kan gitu. itu PR mungkin belum bisa benar-benar dilaksanakan gitu. Nanti harus belajar banyak dengan Pak Holi ini.
Jadi belajar bareng lebih tepatnya, Pak. Iya, tentu Pak Oli lebih berpengalaman gitu ya. Jadi nanti ya ngikut dulu gitu. Mudah-mudahan dalam 2 tahun ini udah bisa mandiri lah istilahnya gitu kan. Itu mantap. Ada lagi? Nah, banyak Poli, sebenarnya yang Poli nanti minta tolong settingan untuk MOS-nya ya. Habis ini. Habis ini ya. Anydex udah download ya, Anydex. Udah. Selalu ada sih di saya. Oke. Gitu. Oke, ada lagi. Siapa lagi yang mau sharing nih? Pak Holi, Yes. maaf ini agak menyimpang dikit. Saya mau nanya mengenai bot yang ini Pak Holi, bot yang di Telegram mengenai ini yang open sama dengan open low itu. Ya. Di bot Telegram itu pemakaiannya pada saat saya udah berapa kali pakai kan Pak Oli, tapi sepertinya pengalaman pribadi saya itu kayaknya lebih efektif di 10 menit pertama gitu Pak Oli. Apa Iya. seperti itu? Apa gimana cara pemakaian yang benar gitu? Iya, Itu aja Pak Oli. Jadi open sama dengan low ini kan untuk screening saham yang akan naik kan gitu. Ingat akan ya, garis bawain akan. Jadi kalau di sini transaksinya besar, ya, habis itu ya beli, naik, jual. Karena memang untuk jangka waktu cepat. Daripada kita screening itu Mas. Karena kalau di sini ini sudah ada jumlah transaksinya. Jadi dari saham ini sebaiknya juga jangan beli dari screening apapun, entah yang spekulan atau open low ya. Kalau sudah dapat sahamnya, lalu cek di sini. 100 tick sama 1 menit. Ini yang paling bagus sebenarnya. Jadi kalau candlenya biru, sama-sama biru, nah baru beli di situ. Nanti naik ya, kita kan nyari profitnya berapa persen dulu? 2%, 1%. Kalau saya 1 tick aja Pak Oli. 1 tick, boleh. 1 tick aja. Nggak berani. Kalau 1 tick kalau 1 tick ya pastikan di sini Pak. Candlenya 1 menit sama 100 tick ya. Sama-sama biru, berarti dia mau naik. Itu saatnya beli. Jadi dari saham rekomendasi apapun saat mau beli ya cek time frame 100 sama 1 menit. Kalau biru ya beli. Kalau belum ya tunggu. Dua-duanya mesti biru ya Pak Uli, 100 tick sama 1 menitnya ya. Yes. 100 tick sama 1 menitnya. Gitu. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Oh ya, besok itu ada ini. Ada yang dengar Winmax ya? Jadi saya tuh kemarin dihubungin ya, dihubungin ownernya. Dia mau ngasih, saya belum jelas juga programnya. Besok dia mau presentasi MaxWin, namanya MaxWin. Jadi dia akan memberikan properti, suruh kita jual, hasilnya nanti dibuat trading, kalau profit dibagi 50-50, kalau minus nggak usah ganti. Jelasnya saya belum detail. Besok dia mau ke Zoom nih. Saya undang ke Zoom deh, biar jelasin ke teman-teman. Mungkin ada yang pernah dengar Winmax ya? Saya juga belum cari-cari tuh Winmax. Belum ada. Belum ya. Jadi besok saat edukasi dia minta waktu 15 menit katanya. Gitu. Jadi biar jam berapa Pak Oli? Jam berapa ya? Jam 8. Seperti biasa, seperti edukasi jam 8 malam ya. Gitu. Nah, di kita situ perlu keluar duit nggak Pak? Kenapa? Maksudnya kita disuruh beli properti. Bukan.
Jadi saya gambaran detailnya belum tahu detail ya. Garis besarnya Jadi gimana? dia punya properti, kita suruh jual, hasil penjualan itu dibuat trading. Oh, oke. Kita nanti siapa? Bu Selvi misalkan ya. Jualin berapa? 1 Bantuin miliar. jual gitu ya, Ya bantuin maksudnya jual ya. 1 miliar. Nah, hasil penjualan properti itu dibuat modal trading Bu Selvi. Oh. Kalau Bu Selvi profit, tradingnya profit, 50-50 profitnya. Kalau minus, nggak perlu ganti. Oke, ngerti deh. Mungkin gini kali, misalnya dia punya properti nih. Misalnya kalau ada yang mau beli, jadi dia jual ke kita, tapi uangnya itu ditradingin, profitnya bagi 2 gitu kali ya, mungkin maksudnya. Bisa, ya. Jadi dari hasil penjualan properti, misalkan apartemen ya, dia propertinya mungkin dia punya jaringan ya, saya nggak tahu. Saya belum menelusurin. Besok tanyakan aja. Dia punya infonya, dia banyak punya properti di mana-mana, atau kita juga bisa mencarikan. Nah, gitu, katanya gitu. Kalau propertinya itu laku, nah itu bisa dibuat modal untuk trading kita. Gitu. Itu yang baru, di situ yang baru gabung itu katanya ada saham syariah. Nah, ada yang di situ. Ya udah, besok coba kita dengerin aja dulu ya Pak ya, Ya, proposalnya. besok Simak ya. dulu aja, Bu. Simak dulu. Simak dulu. Karena detailnya saya juga belum tahu. Iya. Kemarin dia WA saya. Jadi nanti yang kekurangan modal ya kan. Saya sih modal juga nggak banyak-banyak. Cukup buat profit 1 juta per hari kata Pak Yanuar. Satu akun. Bulan udah 20 juta Pak, lumayan. Oke, ada lagi yang lain? Pak Wali, tadi saya lupa tadi menanyakan yang mengenai tadi Pak Wali, yang yang APS tadi ya, yang mengenai on screening saham per bagian-bagiannya. Misalnya kita tadi udah dapat, misalnya kita ke satu bagian lagi, misalnya IDX Trust misalnya, kemudian kita breakdown lah ke saham itu, kita pakai pertama ini Pak Wali ya, pakai Hekinasi dulu kita cari ya, yang hijau pertama gitu ya. Iya bos, ya. Jadi bisa apa nih? IDX Trans contoh ya, IDX Trans. Ya. IDX Trans. Nah ini IDX Trans berarti yang biru kan nggak ada. Oke, nggak ada. Nggak ada. Contoh tadi energi lah, apa? Energi. Energi. Oh nggak ada. T itu Pak. Oh. IDXT. Energi. Contoh ini energi kan ada 2, ITMG, Pegas. Pegas, ITMG, iya. Baru kita cek nih, Hekinasinya gimana. Pertama, posisi harganya di mana? Di atas apa di bawah? Ya, ngeceknya di mana? Hekinasi ya, tetap Hekinasi. Kalau masih merah, jangan beli dulu di saat itu. Tapi kalau posisinya baru hijau pertama, yaitu waktu beli bagus. Itu satu. Iya. Yang kedua, karena tujuan kita ini untuk swing, ya kan? Cek juga spike-nya. Jadi spike-nya akan ke harga berapa? Gitu. Jadi ada 2 yang harus kita perhatikan ya. Hekinasinya sama spike-nya, karena tujuan swing. Jadi supaya kita tahu harganya ini akan kemana. Gitu. Ngelihat spike itu tujuannya kan untuk tahu harganya akan ke harga berapa. Oh, ini kalau misalnya dari misalnya kita mau mencari menentukan TP-nya gitu Pak Oli. Kalau misalnya kita lihat dari chart cah itu bisa nggak ya Pak Oli ya? TP cah bisa. Ya dari cah. Di sini bisa. Cah dari cah. Oke. Contoh apa? Di Pegas. Bisa kayak Pegas.
Nah, TP-nya di sini kan ada nih, R1. Mau pakai apa? Mau pakai pivot berarti di sini. R1, R2, R3. Resisten 1, resisten 2, resisten 3. Ini kalau pakai pivot. Ya. Oke. Kalau mau pakai candle ya di sini. R1, nanti kan ada lagi nih R2. Dipakai di sini, take profitnya juga bisa. Oh, sebaiknya gimana Pak Uli? Kadang saya bingung juga. Karena kalau saya cari aja di antara pivot dengan candle, saya cari aja yang paling rendah. Jadi buatkan TP-nya gitu. Gimana menurut Pak Uli? Bisa. Makanya sesuaikan tujuannya, Pak. Atau kalau mau aman ya UDT. TP1 di sini. UDT. Nah, ini kan TP1, TP2, TP3. Jadi menentukan TP itu tergantung kita mau pakai yang mana. Kalau mau tujuannya cuma day trade, ya pakai ini UDT. Kalau mau tujuannya swing seminggu gitu, Pak. Ya, swing seminggu itu bisa patokannya bukan di sini, Pak. Kalau swing seminggu bukan pakai resisten di sini, enggak. Ya, jangan pakai ini. Tapi pakai, nah belinya saat apa nih? Belinya kalau saat candle merah, saat candle hijau, ya patokannya saat candle merah jual. Itu satu. Atau pakai spike. Spike-nya berapa itu di situ? Ya udah jual di situ. Auto sell di situ. Spek 5 menit, Pak ya. Speknya 5 menit ya. 5 menit atau ya 5 menit, ya 5 menit kan, 1 mingguan ya. Iya. Iya. Kalau speknya sudah tercapai, jangan beli walaupun hijau pertama. Gitu. Jadi nanti bisa lebih gitu. Jadi kalau memang 1 minggu, ya berarti patokannya speknya ya 05 aja. Walaupun hijau pertama tapi speknya nggak ada, ya udah cari aja yang ada speknya. Karena itu akan lebih lebih membuat kita lebih nyaman. Cuma Pak Uli kadang saya kalau swing seminggu ini kadang-kadang khawatir juga Pak Uli. Jadi kadang saya saking khawatirnya udahlah buat jadi ODT ya tengok aja TP1 atau TP2-nya jadi nggak kuat juga jantung di Pak Uli. Ya, berarti niatnya masih kurang itu pasti. Nggak kuat juga jantungnya Pak Uli. Tetap butuh latihan, Pak. Iya. Sudah dibilang loh, swing itu sehari ngelihatnya 1 kali. Ini ngelihatnya berkali-kali nih kayaknya. Iya, Pak. Kadang udahlah buat tengok aja ODT-nya udah TP2 atau TP1-nya udah selesai. Ya, gitu bisa. Kalau mau aman seperti Pak Supriyono tadi malam itu, 2% take profit, 2% take profit. Itu aman. Oh gitu. Iya ya Pak, terima kasih. Oke. 2% bungkus, 2% bungkus. Iya. sejam selesai trading. Iya. Setengah jam bisa juga. Bisa. Ya, Bos. Itu MTEK yang segitiga itu apa artinya ya? Kalau di daily-nya itu? Yang mana, Pak? Yang di MOS ya? Segitiga di MOS. Yang bearish apa gitu? Oh, segitiga ini. Oh, ini. Yang iya. Oh, ini pattern, Pak. MTEK. Yang MTEK punya ya? Oke. Yang daily ya? Yang daily. Yang daily apa ini? Ini di daily juga ada, di sini juga ada sih tadi. Ya. Jadi ini adalah pattern, Pak. Jadi ini adalah pattern. Segitiga ini pattern. Ini namanya bearish symmetric triangle. Patternnya. Ya. Nama itu patternnya pengaruhnya ini. Kenapa? Pengaruh kalau dia buka ke bawah berarti turun gitu. Bukan. Kalau dia Jadi pattern ini menunjukkan ya akan ke 1498. Ya. Ya. Tapi jadi kalau pattern ini berhasil ya, kalau pattern ini sukses maka dia akan turun ke sini. Oh. Ya. Tapi nanti kalau fail berarti nggak jadi turun. Oh. Contoh sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Ini kan sukses. Ini Pak, ini kan ada tulisan sukses nih. Dia akan turun ke sini. Benar kan sampai sini. Gitu. Kalau tulisan sukses. Jadi ada tulisan sukses atau nanti fail. Kalau fail ya,
Kalau ini kan masih belum. Kalau yang sekarang kan Iya. masih belum ada tulisan sukses. Kalau nanti misalnya Iya, belum. tulisannya failed, berarti dia nggak jadi turun. Oh, Misalkan besok ada failed gitu, berarti nggak jadi turun. Oh, berarti buat swing itu kan masih bisa pegang aja ya? Buat swing bisa. Saya masih pegang ini Pak, MTech. Masih ya? Saya masih pegang. Iya. Oh, Nah contoh yang Oke. ini sukses, ini kan naik ini. Ini bullish. Iya. Kalau bullish berarti nanti targetnya berapa di sini? Ini kan ada yang apa? Contoh yang bullish. yang oh ya. Nah, yang ini bullish, Ah. bullish flag ya kan? Iya. Ini kan ada target harganya ke sini. Ini kalau diperbesar ada kok. Nah ini 2140. Jadi nanti ngikutin ini. Kalau tulisan Dia sukses juga. naik ke sana ya? Iya. Oh, Kalau yang sekarang ini diprediksi turun, ya kan? iya. Iya. Ini yang sekarang EMTech prediksi turun. Oke, berarti tinggal tunggu sukses atau fail aja ya? Yes. intinya ya? Kalau failed berarti dia nggak jadi turun. Kalau sukses berarti akan turun ke sini. Akan turun ya? Oke, Ya. oke. Oke, Pak. Oke. Oke, makasih Pak. Siap, Cukup. Bos. Sip. Ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Cukup? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup aja. Makasih Pak Olil. Oke, Bos. Selamat malam semua. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you, Pak Happy Oli. trading buat besok. Makasih Pak Oli. Sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Pak Yanuar, ya Pak Yanuar, Anydex-nya kirimin ini ya. Saya settingin. Iya, ya. Yang